Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Sejarah Indonesia Baru kelompok 2A. Perkenalkan, nama saya Betty Mustikasari dan teman saya Almas Hamam Firdaus yang akan memaparkan materi mengenai ada sosok Nasution di balik dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu latar belakang dekrit Presiden 5 Juli 1959? Yuk simak videonya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan terkait latar belakang dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959. Jadi, di tahun 1950-an terjadi begitu banyak pergolakan, baik pergolakan fisik misalnya pemberontakan DITII, PRRI Permesta, maupun pergolakan parlemen yang kerap bergonta-ganti kabinet dari Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastro Amijoyo, dan sebagainya, di mana dalam kurun waktu 9 tahun pergantian kabinet terjadi sebanyak 7 kali, bahkan Perdana Menterinya juga berbeda-beda. Dengan dibubarkannya Republik Indonesia Serikat serta diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 membuat Republik Indonesia memerlukan adanya sebuah konstitusi. Sehingga pada pemilihan umum tahun 1955, masa Kabinet Burhanuddin Harahap dipilihlah anggota konstituante yang bertugas untuk membuat sebuah konstitusi. Nah, teman-teman tahu kan apa itu konstitusi? Waduh, imajini pasti belum tahu ya. Oke, jadi konstitusi itu berasal dari bahasa Perancis constituteur, yang berarti membentuk atau pembentukan suatu negara sehingga kedudukan ini sebagai wujud hukum tertinggi. Konstitusi menurut Jimli Asidik adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan menyelenggarakan suatu negara yang berupa hukum dasar tertulis atau tidak tertulis. Konstitusi atau UUD ini memiliki fungsi antara lain sebagai penentu atau pembatas kekuasaan negara, pengatur hubungan kekuasaan antar negara serta masyarakat, sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara, penyalur kewenangan, simbolik sebagai pemersatu dan identitas, serta sarana pengendalian masyarakat. Pada tanggal 22 April tahun 1959, di dalam sidang konstituante, Soekarno mengusulkan untuk diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Hal ini dikarenakan setelah sekian lama konstituante juga belum berhasil menyelesaikan tugasnya membuat konstitusi baru. Akan tetapi, hingga tanggal 30 Mei tahun 1959, usulan tersebut belum dapat disahkan karena pemungutan suara tidak sah akibat dari forum yang tidak memenuhi sehingga pemungutan suara kembali gagal. Akibatnya, konstituante diistirahatkan sementara pada tanggal 3 Juni tahun 1959. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution untuk mengambil sebuah tindakan dengan mengeluarkan sebuah peraturan Paperpu garing 040 tahun 1959 mengenai larangan kegiatan politik. Menurut PNI pada masa itu yang dipimpin oleh Suwiryo berpendapat bahwa dekret presiden merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah yang terjadi selama ini. Hingga akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang didukung oleh PNI dan Angkatan Darat. Apakah teman-teman tahu inti dari dekret Presiden 5 Juli 1959? Oke, perhatikan baik-baik ya. Jadi, dalam pidatonya Soekarno menyebutkan bahwa kami Presiden Republik Indonesia atau Kepala Tertinggi Angkatan Perang menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari penetapan dekret ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Langkah selanjutnya akan dibentuk MPRS yang terdiri dari anggota DPR, ditambah utusan golongan dan daerah serta DPAS. Sehingga inti dari dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar
1945. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Menurut Adnan Buyung Nasution, dengan dekret Presiden Soekarno bertanggal 5 Juli 1959 yang banyak dikecam itu, sistem pemerintahan diubah kembali ke keadaan yang terjadi 3 bulan pertama kemerdekaan sebelum dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden nomor 10, yaitu kembali ke sistem pemerintahan otoriter. Lalu, bagaimanakah sosok Nasution di balik dekret Presiden 5 Juli tahun 1959? Jadi, pada awalnya, Abdul Haris Nasution sebagai pemimpin Angkatan Darat sedang mengalami banyak problem internal. Nasution kecewa kepada para politisi karena selalu mencampuri urusan internal Angkatan Darat. TNI AD juga menyoroti perselisihan politikus di parlemen yang sangat tidak produktif karena mengakibatkan kabinet jatuh bangun dan tidak dapat bekerja dengan baik. Kejengkelan tersebut memuncak pada percobaan setengah kudeta pada tanggal 17 Oktober tahun 1952 dengan menyerukan bubarkan parlemen. Soekarno menanggapi hal tersebut dengan mengatakan, "Pokoknya saya tidak mau menjadi diktator. Jangan paksa saya membubarkan parlemen. Saya tidak akan pernah mau." Mendengar ucapan tersebut, para demonstran hanya diam, tidak bisa berkata-kata. Soekarno sebenarnya begitu marah kepada Nasution. Dalam autobiografinya, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, Bung Karno mengatakan bahwa tuntutan Nasution adalah benar, tetapi cara yang diambil salah. Soekarno sama sekali tidak akan menyerah baik itu karena paksaan Belanda maupun meriam Tentara Nasional Indonesia. Sehingga Nasution dihukum dengan dinonaktifkan jabatannya sebagai Kasat. Pada tahun 1955, Soekarno kembali berhubungan baik dengan Nasution. Hal ini dibuktikan dengan kembali mengangkat Nasution sebagai KSAD atau Mayor Jenderal. Hubungan keduanya semakin rapat ketika Soekarno memaklumat dekret Presiden 5 Juli 1959. Kebijakan tersebut tidak terlepas dari suasana kisruh dalam negeri akibat pemberontakan PRRI Permesta. Kesediaan Soekarno dengan Nasution untuk saling bekerja sama dipermudah dengan adanya ketegangan sejak 1957. Soekarno memerlukan militer khususnya Angkatan Darat sebagai kekuatan terbesar untuk menertibkan gejolak politik. Melihat gerakan perlawanan daerah yang tidak terkendali, Soekarno menyetujui usulan Nasution untuk menetapkan status negara dalam bahaya. Pasukan TNI mempunyai otoritas penuh dalam menindaklanjuti pemberontakan melalui operasi militer. Lalu, bagaimanakah hubungan Nasution dan Soekarno pasca dekret Presiden? Jadi, setelah diumumkannya dekret Presiden tahun 1959, keterlibatan militer dalam bidang politik ini kian meluas dengan cepat. Ketika Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja pada tanggal 10 Juli tahun 1959, sepertiga menteri berasal dari militer. Bahkan tentara mulai merambah pada bidang ekonomi dan sosial, di mana mereka dapat merangkap politisi sipil, memegang kedudukan sipil, serta menertibkan pers yang dianggap bertentangan dengan pemerintah. Meluasnya peran tentara ini tentu tidak lepas dari peran besar Nasution. Soekarno bahkan mengangkat Nasution menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan. Dalam memoarnya, memenuhi panggilan tugas jilid 4, masa Pancaroba kedua, mengatakan bahwa Nasution membawahi Departemen Pertahanan, Peradilan, Kepolisian, dan Urusan Veteran. Dalam pidatonya di Front Nasional pada 17 Agustus 1963, hampir 11 tahun setelah peristiwa 17 Oktober 1952, Soekarno menegaskan bahwa haram hukumnya bagi tentara berpolitik. Angkatan perang tidak boleh ikut politik, tidak boleh diombang-ambingkan oleh suatu politik. Angkatan perang harus berjiwa, berapi-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa, tapi tidak boleh ikut politik. Dikarenakan hanya presiden yang mempunyai hak untuk memilih petinggi Angkatan Darat dan lainnya serta menggerakkan semua kekuatan militer di mana sudah menjadi keharusan bagi militer di negara demokrasi untuk tunduk kepada supremasi pemerintahan sipil.
Sejarawan Aswi Warman Adam mengungkapkan bahwa Nasution terbukti paling gigih di dalam mengusahakan pemberlakuan demokrasi terpimpin. Nasution berharap bahwa peran militer di dalam perpolitikan nasional harus memiliki pondasi yang kuat, di mana kesempatan itu dapat diperoleh apabila militer diakui sebagai golongan fungsional di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nasution merumuskan konsep politik tentara yang disebut sebagai jalan tengah, di mana konsep ini ditujukan untuk memberi celah bagi tentara untuk masuk di dalam manajemen perusahaan asing yang dinasionalisasikan pada penghujung tahun 1950. Konsep jalan tengah ini kemudian dikembangkan menjadi apa yang disebut sebagai dui fungsi ABRI oleh Nasution pada tahun 1960. Bahkan dalam artikelnya yang berjudul Militerisasi Sejarah Indonesia, peran A.H. Nasution, dalam kumpulan tulisan Perspektif Baru, penulisan sejarah bahwa sekitar tahun 1958 sampai 1960-an, Aswi mengatakan jika Nasution menjadi orang kedua setelah Soekarno. Dalam autobiografinya, Soekarno menganggap Nasution seperti pemuda angkatan 45 yang berkepala panas namun di kemudian hari membuktikan diri sebagai pembantu yang baik dan loyal. Meski demikian, kemesraan Nasution dan Soekarno dengan cepat berlalu. Nasution yang anti komunis menyadari bahwa Soekarno membuka ruang politik bagi PKI. Patron klien ini makin goyang seiring munculnya seorang loyalis anyar yang disukai Bung Karno, yaitu Ahmad Yani. Nah, jadi begitulah peran Nasution di balik pemberlakuan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, di mana ia menjadi pendukung yang loyal pada Soekarno. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga dapat menambah wawasan kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.